Ya itu waktu, di SMA lu kan, gue dengar-dengar lu dapat, beasiswa ya, Ben, ya? Ke Mhm, Jepang ya? Boleh mhm. cerita-cerita dikit tuh gimana kok bisa nyasar ke Jepang gitu, Ben? Audio Jungle. Japanesia. Hai, Ben. Hai, Hai, lagi di mana? lagi di rumah. Lagi di rumah ya? Oh iya, thank you ya, Ben, ya, waktunya hari ini sudah ikutin podcast gua gitu. Lagi sibuk ya sekarang ya? Lagi sibuk banget, Oh gitu. kerja, lagi sibuk kerja, terus private life sibuk juga. Lebih sibuk private atau kerjaan nih? Lebih sibuk kerja sih. Oh gitu. Iya, iya. Sekarang akhir tahun juga lagi sibuk ya? Lagi sibuk banget ya? Ya, akhir tahun juga sibuk, soalnya kita lagi ngerjain proyek besar. Aha. Terus, tapi mulai hari Rabu depan kita udah mulai libur sih, 1 minggu. Oh gitu. Jadi sekarang belum mulai libur nih? Belum libur, Belum libur. belum libur. Christmas juga nggak libur nih? Christmas nggak libur. Wah, Ya, jadi tanggal 28, 29 itu kita masuk kerja seperti biasa. Cuman banyak orang yang meliburkan diri sih. Cuman ya karena tahun ini ya kan nggak bisa kemana-mana juga. ya Ya udah masuk kerja aja kan. kerja aja gitu lah ya. Ya toh kerjaan juga banyak banget serius. Keren ya, sibuk ya sampai akhir tahun ya. Akhir tahun sibuk. Tahun ini kayaknya paling sibuk deh. Oh gitu. Bagus lah daripada nggak ada, daripada apa kan? Dan kerjaan. Ya, daripada kena kerjaan kan. Apalagi pas lagi corona kan banyak yang apa itu pengangguran kan, ya lost job. Ya masih lebih bagus sibuk sih. Yap. Oke, Ben. Ya maksudnya kita juga udah kenal lama kan, maksudnya dari SMP ya, Ben, ya kita kenal ini. Dari SMP ya, iya. Dari SMP ya. Waktu itu lu pindahan ya dari Jakarta ya? Tepatnya dari Bandung sih ya. Lahirnya Oh, Jakarta. Ya, gue lalu dari Jakarta terus nih. Lu dari Bandung. Sebelum pindah ke Medan itu dari Bandung sebelumnya. Oh, oke. Dan tuh lu sempat pindah ke Medan. Dia tuh cari sekolah. Habis itu langsung sekelas ya kita dulu gitu ya. Iya benar-benar. Langsung masuk Stomo kan. Ya katanya Stomo itu SMP ya sekolah terbaik katanya di Medan. Lalu parah lu masa nge-brand sekolah di sini lu. Oke. Dan itu lu dapat info masuk sekolah. Itu langsung apa ya? Itu pilih-pilih kelas itu dipilih sama sekolah atau lu yang pilih? Masuk 316 itu enggak, itu kayak dipilih sekolah deh. Dipilih sekolah, iya. Ya. Last class loh padahal, Ben. Apa? The last. Itu yang paling akhir deh. Kelas paling akhir ya? Iya. Waktu itu aku nggak tahu kelas paling akhir itu maksudnya emang apa ya? Maksudnya IQ paling. udah ya sih gue juga nggak gitu jelas sih. Ya cumanya kalau the last kayaknya yang paling ya itulah yang paling average kayaknya paling rata-rata kan. Oh iya. Ini sebenarnya nggak bagus ya, soalnya ini termasuk diskriminasi kan. Gitu ya. Tapi seharusnya sekarang sih kayaknya udah mulai ya nggak gitu ada penilaian seperti itu. Jadi hampir sama menurut gua. Ya sih. Jadi waktu itu kan sekelas lu apa ya? Langsung gua masih ingat tuh ortu lu langsung bilang ke gua tuh jadi teman apa ya? Jadi lu jadi temannya Benny ya gitu. Oh iya. Iya kan? Ada ya? Iya. Ya kan jadi waktu itu kan lu kan nggak bisa ngomong Hokkien tuh. Iya. Lu bisa ngomong Hokkien dulu? Nggak bisa. Pas awal-awal masuk SM Stomo itu nggak bisa. Nggak bisa kan? Ini boleh sebut nama nggak sih? Janganlah. Di-cut ya? Iya. Jadi ini waktu itu nggak bisa ngomong Hokkien. Ya kan kita waktu dulunya kan kalau di Medan mah banyak tuh yang ngomong Hokkien tuh. Bahasa Indonesianya hancur kan kalau orang-orang Medan itu. Lu gimana, Ben, waktu itu semua di sekeliling semua tuh ngomong Hokkien tuh? Tapi gimana ya? Awal-awalnya sama sekali nggak ngerti kan.
Cuman semuanya juga ini kan berusaha ini ngomong bahasa Indonesia kan, jadi bisa lah struggle selama setengah tahun, terus coba-coba untuk mengerti bahasa Hokkien. Terus akhirnya ya coba-coba ngobrol juga kan dengan bahasa Hokkien, ya udah akhirnya juga bisa lah. Untung aja guru-guru yang ngajar nggak ngomong Hokkien ya. Benar. Kalau misalnya bahasa Hokkien mati aja. Oke. Ya jadi sempat itu dari SMP kan kita sekelas, dan itu SMA juga sempat berapa tahun Ben kita sekelas? 1-2 tahun ya. SMA? Iya. SMA kita nggak sekelas. Oh iya, enggak ya. Berarti cuma 1 tahun aja ya? Cuma berapa tahun? 2,5 tahun berarti. 3 tahun berarti. 2-3 tahun. 1 kan? Iya. 2,5 tahun berarti. Itu kan lu IPA Soalnya, kan? apa? Lu kan IPA kan? Lu kan jurusannya IPA kan? Masuk ke IPA. Terus pindah kelas juga kan akhirnya. Iya. 2,5 tahun deh kita baru. 2 tahun ya. Lah sampai sekarang juga masih ada kayak kontak-kontak gitu. Benar. Ya jadi sekarang lu ya itu waktu di SMA lu kan gua dengar lu dapat beasiswa ya Ben. Jepang. Boleh cerita dikit itu gimana aku bisa nyasar ke Jepang gitu. Awalnya sih awalnya dari coba-coba tes ke luar negeri kan. Jadi sebelumnya ada teman yang ngajak ikut program beasiswa ke Jepang ini yang membuka show. Terus ya udah kita coba tes bareng. Dari tes itu terus ya kita lulus. Terus setelah itu ada interview. Terus interviewnya juga ini kan ya nggak ketat-ketat banget lah ya, bisa dibilang mungkin ya. Masa sih? Apa? Setahu gua nih sekarang maksudnya kan saingannya itu ya kalau dari kota Indonesia kan seluruh Indonesia kan, bukan cuma Medan. Seluruh Indonesia. Iya. Itu seharusnya puluhan ribu orang tuh. Puluhan ribu orang kali ya, tapi dari waktu tahun kita itu kita ada berapa juga kita sebenarnya nggak tahu. Cuman memang ada banyak yang ikut sih programnya. Dari seluruh Indonesia, terus tahun kita itu 24 orang yang terpilih. Itu dari semua program, ada program D2, D3, dan S1. And then lu pilihnya tuh yang D2, D3, S1 itu lu pilih sendiri, maksudnya kan pertama kita kan? pilih sendiri, ya. Sesuai ini kan, sesuai apa? Sesuai GPA kita di SMA. Jadi kalau misalnya GPA kamu lewat berapa, aku udah lupa, ya kamu bisa pilih program D2. Kalau kamu terus ya jadi sesuai GPA kamu bisa pilih program yang kamu mau. Lu dulunya pilihnya apa, jurusan apa, D2 atau S1 atau D2? D2. Okay. Dan tuh lu ikut kayak seleksi gitu ya? Ikut ya. Seleksi itu dokumen atau gimana Ben? Oh jadi awalnya itu ada seleksi dokumen, kemudian dari dokumen nanti dipanggil kan. Kalau misalnya kamu bisa ikut ujian tertulis, terus ikut ujian tertulis itu kalau D2 itu ada matematika, bahasa Inggris ya. Oke. Udah. Terus setelah selesai ujian itu nanti beberapa bulan dikasih tahu hasilnya. Oke. Berarti itu waktu lu ikut seleksi dokumen itu bahasa Jepang masih blank tuh sama sekali? Oh iya, bahasa Jepang kita semua nggak ada sama sekali, nggak tahu. Oke. Masih zero lah ya, masih nol lah ya. Oke. Itu lebih fokusnya ke bahasa Inggris dong berarti waktu itu? Lebih fokusnya iya sih ke bahasa Inggris. Jadi untuk program D2 itu kita cuma belajar matematika sama bahasa Inggris ya. Matematika juga O level ya? O level. O level. Iya. Nggak sampai E level. Lu keren lu Ben, memang lu bahasa Inggris bisa. Sekarang mah bahasa Jepang juga bisa kan? Keren mah parah lu. Soalnya banyak sih kenalan gitu kan, itu yang banyak ikut seleksi Mombusho gitu, tapi sama sekali susah lulus sih. Oh iya. Iya, lu ikutnya seleksinya berapa kali Ben? Seleksinya sekali sih. Sekali kan? Lu parah lu memang.
Iya. Oh, Oke, ini itu lagi ini ya, ah, lagi ah, bantu-bantu buat kasih informasi untuk orang-orang yang iya, pengen ikutan Mombusho ini. benar, Oh. benar. Jadi maksudnya kan banyak tuh yang seleksinya tuh gimana? Kira-kira ada info apa gitu yang bisa, ya yang membantu lah intinya. Hmm, 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 Mhm. hmm, Jadi kan ya langsung dari sampainya kan, langsung dari hmm, sampainya gitu maksudnya ya ada kiat apa, ada tips apa gitu kan lebih hmm, bagus hmm, gitu. hmm, Mhm. hmm. Dari band lu sendiri ada tips apa nggak Ben? Maksudnya untuk kohai-kohai lu itu sendiri yang sekarang mau mencoba untuk beasiswa Mubusho, kira-kira untuk pertama dulu lah Ben, sebelum mendaftar ada kiat atau tips apa gitu? Tips ya. Ini dalam arti ini kan, maksudnya untuk orang-orang yang memang udah punya kualifikasi untuk ikutan tes Mombusho ini kan. Iya, Benar. iya, Jadi untuk apa ya, preparasi untuk ikutan ujiannya. iya. Jadi pertama ini mau mendaftar dulu lah Ben. Oke lah, udah mendaftar, udah bisa mendaftar. Kira-kira apa sih yang perlu dipersiapkan tuh atau di pertama kali gitu? Menurut lu aja Ben. Kalau dari pengalaman aku sendiri sih apa ya? Jadi pertama itu kita harus tulis formulir, ya kan, dalam formulir itu harus dalam bahasa Inggris. Jadi gimana ya? Ya kamu harus benar-benar ada goalnya gitu ke Jepang itu untuk apa? Soalnya nanti dari formulir kamu ini yang apa sih? Yang bakal apa ya? Nanti kalau misalnya kamu lulus tes ujian, terus maksudnya nanti ke interview lagi kan? Jadi nanti pas di interview itu mereka bakal lihat apa yang kamu pernah tulis di formulir itu. Oke. Jadi formulir itu yang paling vital lah ya untuk pertama ya gitu ya. Iya benar. Jadi maksudnya kamu nggak bisa bohong, misalnya kan untuk tulis formulir, maksudnya asal-asal gitu. Misalnya mau apa ya? Ya maksudnya nggak ada tujuannya lah gitu. Jadi benar-benar harus kamu ada tujuan, tulis formulir. Terus yang paling vital ya ini ya, maksudnya ya sebelum kamu ikut interviewnya itu kan kamu harus lulus tes ujiannya dulu. Nah jadi tes ujiannya itu kamu harus benar-benar kuasai soal-soal apa yang bakal mereka keluarin. Oke. Dan biasanya kamu bisa lihat dari ini apa soal-soal tahun lalu. Dan jadi mereka Jepang, ada publikasi soal-soal tahun lalu gitu? Oh ada. Oh. Harusnya ada ya, tapi udah 10 tahun yang lalu nih. Jadi sekarang aku juga nggak tahu gimana sistemnya ataupun kebijakan dari Kedubes Jepang. Tapi harusnya ada dari internet ataupun kamu bisa minta soal-soal dari senpai mungkin. Berarti soal-soal tahun lalu itu termasuk penting ya Ben ya? Soal-soal tahun lalu penting. Dan bisa dibilang jujur untuk soal apa ya, kalau kamu memang mau pengen ini ya keluar study abroad, itu jujur kalau Jepang itu nggak susah-susah kalau misalnya kamu mau ke Singapura, mau ke Amerika, mau ke Jerman gitu. Soalnya mereka tes-tesnya itu ya standar O level yang tadi aku bilang. Jadi O level itu nggak sesulit E level ya. Kalau misalnya kamu mau ke Singapura itu minimal tuh E level jadi masterin soal-soal tahun lalu. Sama bahasa Inggris, soalnya nanti interview kamu juga dalam bahasa Inggris kan? Iya, berarti bahasa Inggris gitu ya. Bahasa Inggris Ben itu ada kayak apa nggak Ben? Maksudnya standarisasi minimal harus ada TOEFL, IELTS? Nggak ada ya? Nggak, yang penting kamu bisa nggak ada kesulitan dalam komunikasi, sudah. Dan kamu tahu kan, maksudnya orang Jepang itu nggak, maksudnya level bahasa Inggris mereka juga nggak sebagus gimana gitu. Jadi di-cut juga ya. Jadi maksudnya kalau apa ya, kalau kamu bisa appeal, kamu bisa bahasa Inggris, ya kan, itu bisa jadi ini apa, poin lagi untuk mereka gitu. Berarti intinya itu pertama kalau nggak ada kemampuan bahasa Jepang, bahasa Inggris sudah harus benar-benar ya dimantapin lah gitu ya. Iya benar. Untuk nilai-nilai sekolah gimana Ben? Nilai-nilai sekolah waktu SMA gitu, ada kayak pengumpulan gimana ya? Ada. Record nilai gitu, ada tidak? Ada. Jadi kamu harus submit ini kan,
ijazah apa namanya kalau asli SMA itu Rapor. nilai raport ya. Oke. Ijazah SMA itu kan. Oke. Iya. Dan itu harus di atas berapa itu GPA-nya gitu. Oh. Jadi ada itu syaratnya ya. ada syaratnya. Jadi kalau mau untuk apply D2 misalnya kamu harus di atas 7,4. Kalau nggak 8,2 mungkin ya, 8,2. Nanti kalau misalnya kamu mau apply D3 itu harus di atas 8,5 misalnya. Oh, oke, berarti ada standarnya lah ya untuk D2. Iya. Itu bisa dicek di websitenya Kedubes harusnya ya. Jadi lu ikut yang SD2, lu tulis formulir, dan itu lu lulus seleksi dokumen. Dan itu habis itu gimana? Setelah lulus dokumen gimana? Setelah lulus dokumen ikut ujian kan. Nah itu ujiannya itu seprovinsi kalau nggak salah ya. Okay. Jadi semua orang nanti kalau misalnya di Medan itu jadi semua nanti ujiannya di mana gitu. Nanti dikabarin. Oke. Jadi lu ikutnya yang se-Sumatera Utara berarti ya? Yang se-Sumatera Utara ya. Oke. And then lulus. And then ya lulus ya. Luckily ya. Lulus. Udah tuh itu berarti first selection ya, bukan second selection ya setelah dokumen ya? Iya. Kedua. First selection iya. Maksudnya setelah dokumen ujian tertulis. Habis itu ada ujian tertulis selesainya itu gimana Ben? Tahap selanjutnya? Tahap selanjutnya itu nanti ada ini biasanya Kedubes itu kasih taunya itu lewat telepon biasanya. Oke. Jadi kamu lulus ya pakai telepon atau mungkin ini ya kalau dulu kan nggak ada email-emailan kan mungkin ya masih ya. Mungkin sekarang udah mulai di kalau dulu pakai telepon. Oke. Jadi diteleponin terus kamu lulus bisa ikut next step-nya itu di interview-nya itu bisa di Jakarta di pusat Kedubes ya. Di Jakarta di Kedubesnya Jepang Jakarta. Nah itu dikasih waktu berapa ya 1 bulan kali ya untuk preparasi gitu. Oke. Berarti lulus ujian tertulis, berarti langsung ujian interview gitu, wawancara di Jakarta. Ya wawancara ke Jakarta. Habis ujian wawancara itu pakai apa aja, Men? Maksudnya pakai bahasa Inggris atau bahasa apa gitu ada nggak? Bahasa Indonesia dan bahasa Inggris sih. Oke. Iya. Kalau nggak salah ya bahasa Indonesia iya deh. Soalnya waktu itu si interviewernya itu 3 orang Indonesia, 2 orang Jepang. Oke. Jadi mainly itu biasa pakai bahasa Indonesia. Nanti kalau misalnya orang Jepang yang mau nanya, biasa pakai bahasa Inggris. Gitu ya. Masih ingat nggak ditanya apa aja? Ditanya apa ya udah lupa sih. Paling yang ditanya itu ini ya tentang alasannya kenapa kamu mau keluar negeri, kenapa kamu pilih Jepang, kenapa kamu mau belajar. Aku pilih jurusan arsitek, jadi ditanya kenapa kamu mau belajar arsitek. General question lah ya. Apa? General question lah ya, maksudnya pertanyaan. Ya general question. General question. Nggak ada yang aneh-aneh deh. Oke. Tapi tergantung orang ya, soalnya teman-teman aku yang lain itu biasanya ditanyain kamu ikut kayak katsudo apa di sekolah gitu. Oke. Ekstrakurikuler apa gitu di sekolah maksudnya ya? Iya. Katsudo apa kamu lagi ngapain sekarang di sekolah? Oke. Berarti intinya tuh ini kesimpulan dari Benny yang gua tangkap itu berarti itu dari pertama sampai wawancara itu lu harus gimana ya? Lu jalur yang lu bakal ambil di Jepang itu harus jelas gitu ya. Harus jelas. Dan itu lu harus ada pendirian gitu ya Ben ya. Bisa ya, jauh benar. ya. Iya. Japanesia. Jadi nanti ada beasiswa banyak banget beasiswa yang dari pemerintah Jepang ataupun dari perusahaan swasta Jepang. Ya. Untuk pelajar-pelajar orang asing.